Di dunia modern, kita hidup dalam irama yang serba cepat. Uang menjadi pusat segalanya, dari membeli kebutuhan pokok, membayar layanan, hingga sekadar menikmati secangkir kopi di kafe. Namun, di suatu sudut terpencil di bumi, ada sebuah desa yang berjalan di jalur berbeda. Tidak ada lembaran rupiah, tidak ada koin logam, bahkan tidak ada rekening bank. Warga di sini hidup tanpa uang, kembali ke cara yang pernah menjadi dasar peradaban manusia, barter. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti langkah mundur. Tapi bagi mereka, ini adalah cara untuk tetap bertahan, menjaga hubungan antar warga, dan mempertahankan tradisi yang diwariskan leluhur. Kisah ini bukan cerita dongeng, melainkan nyata, dan akan membawa kita menyelami kehidupan sebuah desa yang membuktikan, nilai sejati tidak selalu bisa diukur dengan uang. Desa ini dulunya sama seperti desa-desa lain. Mereka menggunakan uang untuk semua transaksi. Namun, krisis ekonomi yang melanda lebih dari 2 dekade lalu membuat segalanya berubah. Nilai mata uang jatuh, harga barang melonjak, dan akses ke pasar kota menjadi semakin sulit. Ketika uang kehilangan nilainya, warga mulai kembali ke cara lama yang pernah dilakukan kakek nenek mereka, barter. Satu keranjang beras bisa ditukar dengan sayur segar, jasa memperbaiki atap rumah bisa ditukar dengan ayam, dan bahkan ilmu mengajar anak-anak bisa dibayar dengan hasil panen. Awalnya, ini hanya solusi darurat. Namun, seiring waktu, barter menjadi sistem utama yang menggerakkan roda kehidupan di desa ini. Yang unik, mereka tidak pernah membuat aturan tertulis. Semuanya berjalan atas dasar kepercayaan dan rasa keadilan. Tidak ada yang memikirkan berapa nilainya dalam uang, tapi lebih kepada berapa layak untuk kebutuhan masing-masing. Setiap pagi, pasar barter desa menjadi pusat kehidupan. Tidak ada papan harga, tidak ada kalkulator, hanya senyum dan obrolan hangat. Seorang ibu membawa beberapa ikat bayam, lalu menukarnya dengan minyak kelapa buatan tetangga. Seorang pengrajin bambu menukar keranjang buatannya dengan ikan segar dari nelayan desa. Tidak hanya barang, jasa juga menjadi komoditas. Tukang kayu memperbaiki meja di rumah tetangga, lalu mendapat imbalan berupa kopi kering yang bisa ia nikmati berbulan-bulan. Petani padi membantu sawah tetangganya saat musim panen, lalu mendapatkan bagian dari hasil panen itu sendiri. Uniknya, tidak ada persaingan seperti di pasar modern. Mereka tidak mencoba mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, melainkan memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi. Sistem ini membuat setiap orang merasa memiliki peran penting, apapun pekerjaannya. Hidup tanpa uang membuat warga desa ini saling bergantung. Mereka tidak hanya saling menukar barang, tapi juga menukar waktu, tenaga, dan pengetahuan. Setiap orang dihargai setara, baik ia petani, pengrajin, penjahit, maupun guru. Di sini, hubungan antar warga lebih erat dibandingkan banyak komunitas modern. Tidak ada rasa iri terhadap kekayaan materi, karena kekayaan mereka diukur dari berapa banyak orang yang bisa mereka bantu. Gotong royong menjadi budaya yang tak tergantikan. Bahkan acara besar seperti pernikahan atau upacara adat dilakukan dengan kontribusi bersama. Ada yang membawa makanan, ada yang menyumbang tenaga, ada yang membuat dekorasi, semua tanpa Rp1 pun berpindah tangan. Tentu saja, hidup tanpa uang tidak selalu mudah. Ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan barter, seperti obat-obatan tertentu atau peralatan teknologi. Untuk itu, desa ini memiliki sistem cadangan, sebagian hasil panen dikumpulkan dan dijual di kota terdekat. Uang yang didapat digunakan untuk membeli barang yang benar-benar diperlukan. Namun, meski ada sedikit interaksi dengan sistem ekonomi modern, mereka tetap berusaha menjaga barter sebagai inti kehidupan. Mereka percaya bahwa begitu uang mengambil alih, rasa kebersamaan akan perlahan memudar. Dari desa ini, kita belajar bahwa uang hanyalah salah satu cara untuk bertukar nilai, bukan satu-satunya. Mereka menunjukkan bahwa dalam keterbatasan, kreativitas dan rasa saling percaya bisa menjadi kekuatan utama. Sistem barter mungkin sulit diterapkan di kota besar, tetapi nilai yang mereka pegang, gotong royong, kejujuran, dan rasa saling membutuhkan, bisa diterapkan di mana saja. Di tengah dunia yang semakin individualistis, desa ini mengingatkan kita untuk kembali melihat kekayaan dalam bentuk lain, hubungan antar manusia. Desa tanpa uang ini bukan hanya tempat, tapi simbol bahwa kita bisa hidup dengan cara yang berbeda. Di dunia yang diatur oleh angka dan keuntungan, mereka memilih jalan yang lebih manusiawi.
Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu dibeli, dan bahwa untuk bertahan, kita membutuhkan satu sama lain lebih dari apapun. Kadang, untuk melangkah ke depan, kita perlu melihat ke belakang, ke masa di mana hubungan antar manusia adalah harta yang paling berharga.